Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manulu Media dalam acara Jagongan. Kali ini kita akan jagongan santai bersama narasumber yang sangat spesial dan hebat ini. Kali ini dengan tema yang cukup menarik teman-teman, yaitu mengenai pendidikan karakter fondasi bangsa. Nah, banyak dari masyarakat kita yang belum begitu paham mengenai pendidikan karakter itu sendiri dalam mengimplementasikannya di dalam kehidupan yang nyata. Nah, untuk itu di sini kita akan membahasnya secara tuntas bersama narasumber kita yang sangat hebat ini, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jamal Makmur MA. Langsung saja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih telah menyempatkan hadir di acara jagongan di MAN Uniflo. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi ya Bapak mengenai pendidikan karakter fondasi bangsa. Nah, menurut Bapak apa pendidikan karakter itu sendiri? Tema ini sangat menarik ya bagi semua kalangan, baik bagi keluarga sebagai fondasi pendidikan anak, baik bagi lembaga pendidikan dalam menentukan visi dan misi pendidikannya, dalam menentukan target kurikulumnya, atau dalam konteks government, dalam konteks negara, pemerintahan yang bertugas untuk merumuskan visi pendidikan nasional. Karena kita ingin bangsa kita ini menjadi bangsa yang inovatif, bangsa yang kreatif, bangsa yang tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan dan teknologi, bukan bangsa yang hanya menjadi pasar bagi bangsa lain, bukan bangsa yang terlilit beban hutang yang banyak, tetapi bangsa yang mampu menjadi leader, menjadi pemimpin dunia, bangsa yang mampu menjadi motivator pengetahuan dan teknologi, sehingga bangsa yang kita cintai ini betul-betul berwibawa dan disegani oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, karena kreativitas dan inovasinya yang dahsyat di bidang pengetahuan dan teknologi. Jadi pendidikan karakter ini menjadi starting atau credit point yang sangat besar bagi bangsa ini untuk menciptakan generasi emas, the golden generation, generasi emas yang nanti muncul menjadi sosok-sosok lokomotif pembaharuan di berbagai aspek kehidupan, khususnya pengetahuan dan teknologi, karena aspek inilah yang menjadi arena kontestasi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Siapa negara yang menguasai pengetahuan dan teknologi, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, bangsa yang berwibawa, bangsa yang akan dilihat sebagai bangsa besar. Tapi bangsa yang hanya menjadi konsumen, bahkan menjadi bangsa yang terbelilit utang, maka bangsa itu akan menjadi bangsa sampah, bangsa yang tidak punya kewibawaan di hadapan bangsa-bangsa lain. Maka pendidikan karakter ini harus diinvestasikan sejak dini, diinternalisir sejak dini oleh seluruh komponen bangsa, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan formal, kemudian government negara kita ini, kemudian media, dan semuanya, sehingga framing pendidikan karakter ini menjadi tren yang dominan, yang akan menginspirasi, menggerakkan, menjadi energi yang menggerakkan seluruh kemampuan bangsa ini untuk melangkah ke sana. Itu tujuan mengapa pendidikan karakter ini sangat urgent kita diskusikan pada bincang-bincang pagi ini.
Nah, mengenai aspek-aspeknya itu sendiri, apa saja Pak aspek-aspek yang harus terkandung dalam pendidikan karakter itu? Nah, sekarang kita berbicara tentang what is pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu apa? Saya punya banyak buku ya tentang ini. Salah satunya adalah kiat sukses menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Buku ini cukup laris, bestseller, karena saya pendekatannya adalah pendekatan praktis, bukan pendekatan teoritis. Pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah. Jadi bagaimana saya melihat karakter anak didik, kemudian bagaimana seharusnya sekolah itu menanamkan karakter yang unggul, sehingga karakter yang unggul ini akan inherent, akan menyatu dalam psikologi dan mental anak didik yang akan dibawa dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, banyak sekali para pakar yang menginterpretasi seperti apa itu pendidikan karakter. Karakter itu apa? Nah, dari beberapa pakar itu saya memilih, ada seorang pakar namanya Profesor Hidayatullah yang saya kutip di dalam buku itu. Dia mengatakan bahwa karakter adalah sifat-sifat kepribadian dan watak yang terpahat di dalam jiwa seseorang, sehingga kepribadian, watak, mental itu mewarnai kehidupannya long live sepanjang dia hidup. Misalnya karakter religius, karakter yang berbasis keagamaan. Ketika dia dipahat, ibarat seorang guru, filosofi pendidikan itu seorang guru itu seperti memahat. Memahat itu mengukir ya, mengukir, di mana ukiran itu akan tetap kalau jadi ukuran itu akan tetap dia lihat sepanjang hidupnya. Misalnya guru itu memahat karakter religius pada anak didik. Satu saja, bahwa salat itu hukumnya wajib. Kemudian karakter ini, pendidikan ini, nilai-nilai ini masuk dan menyatu di dalam diri anak didik. Kemudian dia melakukan sholat. Dimanapun dia berada, dia tetap sholat. Sepanjang episode kehidupannya, dia menjadi apapun, apakah dia menjadi seorang komisaris perusahaan, dia menjadi praktisi UMKM, usaha kecil menengah, dia menjadi buruh di pabrik, tetap dia menjalankan sholat misalnya, maka pendidikan karakter yang ditanamkan oleh gurunya itu dikatakan berhasil. Kalau sampai tidak, di mana dia terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulannya, maka pendidikan karakter dikatakan gagal. Karena karakter adalah kepribadian, nilai mental yang terpahat di dalam diri seseorang, yang nilai karakter dan kepribadian itu akan menyatu dan mewarnai sepanjang hidupnya. Dua, misalnya ketika seorang guru itu, tidak hanya guru ya, orang tua ya guru, memasukkan nilai karakter religius misalkan dalam konteks berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ternyata masuk di dalam diri anak dan sepanjang hidupnya dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dimanapun dia berada, maka internalisasi pendidikan karakter kepada anak itu dikatakan sukses. Misalnya lagi, ketika seorang guru itu menanamkan karakter berbasis empati, ada karakter namanya karakter kepedulian sosial, orang yang suka menolong, membantu orang lain. Ternyata anak ketika dididik, ditransfer dan diinternalisir oleh
gurunya ini masuk, kemudian dimanapun dia berada dia suka membantu, dia care kepada orang lain dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya untuk menolong orang lain yang terutama yang membutuhkan. Maka ini namanya karakter. Ini contoh karakter berbasis religius, keagamaan, atau karakter berbasis empati atau simpati sosial, berbasis kepedulian sosial. Inilah pentingnya karakter, mengapa kita perbincangkan pada pagi hari ini. Nah, sebentar ya Pak, saya minta sebentar. Bagaimana? Sebenarnya kita ketahui ya Pak, banyak anak-anak didik kita yang penanaman karakternya itu sudah begitu maksimal di sekolah. Tapi kemudian dalam kehidupan nyata ada banyak yang menyelewengkan atau tidak, gimana ya? Atau tidak pakem dalam menjalankan karakternya itu sendiri. Nah, bagaimana cara sekolah atau lembaga dalam menanggulangi ketidakberhasilan dalam pendidikan karakter itu sendiri? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini, ini sudah menjadi kesalahan umum yang sebenarnya fatal. Kesalahan umumnya apa? Pendidikan itu hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Sementara lembaga pendidikan non formal itu cuci tangan atau bebas tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan anak didik, dengan generasi penerus bangsa ini, maka yang pihak yang disalahkan adalah lembaga pendidikan formal. Ini sebenarnya harus dikoreksi. Ini fenomena umum. Ini namanya common sense. Common sense itu isu umum, persoalan umum yang harus diluruskan, bahwa semua pihak punya tanggung jawab dan harus punya kontribusi untuk membangun pendidikan karakter. Tentu yang paling utama adalah keluarga. Sebenarnya ibu dan bapak itulah figur mu'allim, figur pendidik, edukator, teacher yang pertama bagi anak. Tetapi ya kita harus realistis bahwa kebanyakan keluarga kita atau kedua orang tua kita itu bukan memosisikan diri sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang teacher, sebagai seorang pendidik karakter yang baik. Karena kebanyakan orang tua sekarang ini cukup sebagai orang tua biologis yang tugasnya untuk kebutuhan makan dan minum, sehari-hari bekerja, yang penting dapat penghasilan, bisa membeli beras, bisa membeli sayuran buat makan, bisa bayar SPP. Mestinya harus ditingkatkan. Oleh karena itu cara yang terbaik pada level yang paling rendah, yang paling primer, bukan yang rendah, yang paling primer adalah ada kerjasama antara lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal, antara madrasah, antara sekolah dengan keluarga. Karena tidak mungkin pendidikan ini sukses tanpa ada sinergi, tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kerjasama yang bagus, ya, yang kooperatif antara keluarga dengan madrasah. Misalnya begini, madrasah punya program di antara indoktrinasi atau internalisasi pendidikan karakter itu penanaman karakter religiusitas yang tadi saya sampaikan. Misalnya indikatornya istiqomah sholat 5 waktu, indikatornya bisa membaca Al-Quran, indikatornya dia hafal juz amma, misalnya indikatornya dia hafal surat Yasin, indikatornya dia bisa tahlil. Maka orang tua diberikan indikator ini, kemudian orang tua secara kreatif mengatur waktu, bagaimana memberdayakan waktu yang ada di rumah sehingga target-target pendidikan karakter dengan indikator-indikator yang saya sampaikan ini bisa berhasil. Kenapa kok begitu ya? Karena kita melihat justru saat di rumah itulah saat yang paling vital, paling strategis bagi orang tua untuk
untuk mendorong anaknya supaya bisa memenuhi target-target yang ideal yang ditentukan oleh sekolah. Misalnya sekolah punya target lagi nilai-nilai karakter dalam konteks kepedulian sosial tadi. Ya, orang tua harus memberikan contoh ketika ada orang yang minta ada pengemis datang, ya orang tua harus memberikan contoh, memberikan uang. Kalau ada anaknya mungkin dikasih 5.000, kalau nggak ada anak dikasih 2.000. Jadi 5.000 itu dalam rangka mendidik anaknya bahwa ketika ada orang yang membutuhkan seperti para pengemis itu harus dikasihani, harus diwelasi, harus dikasih dengan nilai yang lebih, ya katakanlah 5.000 kalau untuk orang kampung itu uang yang nilainya sudah besar. Ini contoh. Oleh karena itu dalam konteks pendidikan karakter itu banyak sekali cara yang dilakukan. Dalam bahasa orang akademis itu yang pertama itu tuno, ya. Tuno itu untuk mengetahui. Jadi pendidikan karakter itu basis pertama kali adalah knowledge, pengetahuan. Jadi anak dikasihkan dikasihkan ilmu tentang akhlak contohnya, ilmu tentang agama, ilmu tentang, tentu kalau dalam konteks Nahdlatul Ulama itu karakter yang khas adalah nasionalisme, ya, cinta tanah air, itu karakter khas Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah tuno itu namanya tudu. Tudu itu untuk dilakukan. Jadi ketika sudah punya ilmu, tuno itu harus tudu, harus dilakukan. Berarti orang tua harus lebih maksimal lagi kalau mereka juga ikut melakukan hal tersebut. Iya, orang tua itu tadi, orang tua tentu banyak orang tua kita yang sibuk bekerja, oleh karena itu lembaga pendidikan formal yang harus menjadi pionirnya, membangun kerjasamanya dengan keluarga, apakah lewat grup WA yang di situ ada kepala sekolah dan semua orang tua gitu, sehingga orang tua bisa melaporkan kegiatan anak di sekolah lewat WA itu yang dibaca oleh kepala sekolah, melihat perkembangan sikap perilakunya di rumah, perkembangan keilmuannya di rumah, atau lewat media yang lain. Tentu di lembaga-lembaga pendidikan yang maju, media komunikasi lembaga pendidikan dengan keluarga ini sangat intensif. Bahkan salah satu lembaga pendidikan di Surabaya itu yang menjadi pilot project lembaga pendidikan nasional itu, orang tua dimanapun bisa memantau anak ini di sekolah, dia sedang apa, apakah dia terlambat masuk kelas, apakah dia tidur ketika pembelajaran, apakah dia dia menyetorkan PR yang diberikan oleh guru, apakah dia itu bisa terpantau lewat teknologi. Saya kira dunia akan mengarah ke sana karena teknologi ini akan terus berkembang dan tidak ada perbedaan antara desa dan kota, karena teknologi inilah yang mendekatkan, yang memutus gap antara kota dan desa. Siapa yang punya pengetahuan, siapa yang punya kreativitas, siapa yang punya inovasi, dia bisa go publik. Tidak harus dia berada di Jakarta, dia bisa go publik, dia bisa dilihat secara nasional. Itulah salah satu manfaat teknologi yang harus dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan. Dari tuno, tudu, tentu ada dalam pendidikan ada filosofi to live together, untuk hidup bersama-sama, untuk bersama-sama membangun masyarakat, bersama-sama membangun bangsa ini ke arah cita-cita yang kita idolakan, kita canangkan bersama itu. Nah, setelah menyoroti dari sisi orang tua ya Pak, bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter itu sendiri di generasi milenial kita? Kan kebanyakan generasi milenial kita ini mereka cepat sekali terpengaruh dari berbagai hal dari luar. Nah, cara untuk menanggulangi hal tersebut bagaimana Pak menurut Anda?